Karena banyak yang request buat bikin lanjutan dari video yang ini, jadi di sini gue mau bikin part 2 alias versi update dari daftar novel misteri yang bikin gue nggak bisa berhenti bacanya. Penasaran? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Gue udah nyiapin 6 novel misteri yang judul-judul ini tuh menurut gue wajib banget dimasukin ke daftar wishlistmu karena emang segitu adiktifnya, segitu serunya. Gue inget pas lagi membaca ke 6 judul ini tuh ada perasaan untuk nggak pengen lepas dari bukunya karena segitu penasarannya sama cerita yang lagi gue baca. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama ada Second Sister yang ditulis oleh Chan Ho Kei. Buat kamu yang ngikutin channel ini dari lama mungkin udah nggak heran ya, karena emang judul ini selalu gue rekomendasiin di berbagai kesempatan karena seseru dan sebagus itu. Bagian awal alias bagian pembukanya aja udah bikin gue terombang-ambing emosi akibat kemalangan yang menimpa tokoh utama kita bernama Ngayi. Lalu di bab-bab selanjutnya kita akan dibikin penasaran apakah misi tokoh utama kita Ngayi ini akan berhasil dengan bantuan seorang tokoh bernama N yang adalah hacker. Lalu nanti ada timeline lain yang juga menampilkan tokoh lain dan kita dibikin penasaran di titik mana kedua timeline ini akan bersatu. Buku setebal 600 halaman ini tuh beneran gak berasa ketika lagi bacanya gue kayak gak pengen naro pengen terus lanjut baca karena emang segitu adiktifnya. Udah gitu bagian plot twistnya juga gak kalah mengejutkan. Yang kedua ada ini dia Lock Every Door yang ditulis oleh Riley Sager. Yang bikin adiktif dari novel ini adalah atmosfer bangunan yang jadi setting tempat tinggal si tokoh utama yang bernama Jules. Kita di sepanjang cerita dibikin ikutan paranoid karena bisa membaca pikiran-pikirannya Jules yang saat itu sedang merasa kayak ada seseorang yang nguntit dia gitu, yang ngikutin atau memata-matai dirinya. Belum lagi sejarah bangunan ini nih yang cukup kelam, itu sukses bikin gue paranoid sepanjang ngikutin ceritanya. Udah gitu pemilihan timeline yang dibikin berselang-seling antara masa sekarang dan juga kejadian 6 hari yang lalu, terus dibikin menghitung mundur sampai kita akan melihat kedua timeline ini bertemu di satu titik. Itu sukses bikin suspense atau rasa tegangnya dibangun pelan-pelan, dan itu juga yang bikin faktor novel ini jadi adiktif. Abis ini gue bakal baca judul lain yang ditulis oleh penulis yang juga banyak direkomenin orang-orang, judulnya Home Before Dark. BTW buat kamu yang suka nanya di mana gue beli novel-novel berbahasa Inggris, salah satunya itu adalah di Books and Beyond. Dan kebetulan sedang berlangsung acara diskonan yaitu Book Bank Sale di akun Tokopedia-nya Books and Beyond, di mana semua buku-bukunya didiskon up to 90%. Di acara diskonannya Books and Beyond ini gue sering banget nemu hidden gem alias harta karun tersembunyi di antara judul-judul yang lagi didiskon. Untuk Book Bank Sale ini sendiri berlangsung dari tanggal 1 April kemarin sampai 30 April besok. Jadi masih ada waktu buat kamu untuk menjelajah judul-judul buku yang saat ini sedang didiskon. Promo lain yang bisa kamu dapetin selama acara Book Bank Sale diantaranya ada serbu 1000 on Rabu, ada free gimmick juga, ada free book for top 10 spender, dan juga ada voucher toko 50% up to 10.000. Kemarin gue sempet cek judul-judul buku yang lagi didiskon dan bener kan ada hidden gem yang gue temukan, yaitu judulnya ini dia The Fire Child yang ditulis oleh S.K. Tremaine. Ini tuh genrenya psychological thriller, bercerita tentang tokoh utamanya Rachel yang menikah dengan seorang pria bernama Davis. Kemudian dia pindah ke Cornwall di Inggris sana, dan sejak menikah Rachel nih ceritanya punya segalanya. Kekayaan, cinta kasih, dan juga putra tiri bernama Jamie. Tapi lama-kelamaan sikapnya Jamie ini mulai berubah jadi aneh gitu. Dia suka memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Terus dia juga suka bilang kalau hantu almarhum ibunya tuh mendatangi dia gitu. Nah, lama-kelamaan hal-hal itu mempengaruhi pikiran Rachel dan dia juga mulai paranoid gitu, mulai curiga sama suaminya Davis. Jangan-jangan apa yang diramalkan oleh Jamie selama ini memang akan menjadi kenyataan. Itu tadi blurbnya seru ya, dan ini tuh lagi didiskon harganya jadi cuma 40.000 aja. Terus juga buat kamu yang suka novel fantasy middle grade, kemarin gue lihat ada serinya The Magic Misfits nomor 1 sampai nomor 3 itu lagi didiskon semuanya. Belum lagi judul-judul yang lagi hype saat ini kayak Love Hypothesis, They Both Die at the End, itu semuanya lagi pada didiskon. Jadi daripada ketinggalan stoknya habis ya, daripada nyesel stoknya habis, mendingan langsung cus ke Tokopedia-nya Books and Beyond lewat link yang ada di kolom deskripsi
bawah. Kita masuk ke novel misteri yang ketiga, yaitu ini dia, The Decagon House Murders yang ditulis oleh Ayatsuji Yukito. Kalau ini adalah misteri pembunuhan di sebuah pulau tak berpenghuni, yang mana korbannya itu adalah sekelompok mahasiswa yang lagi berkunjung ke sana untuk melihat sisa-sisa bangunan karya arsitek terkenal yang mati mengenaskan di bangunan tersebut gitu. Sementara ada satu timeline lagi yang menampilkan tokoh lain yang kejadiannya atau setting tempatnya itu di pulau utama. Dan tentu saja kita akan melihat bagaimana kedua timeline ini bersatu di satu titik dan akan menghasilkan plot twist yang menurut gue mengejutkan. Yang bikin seru adalah karena ini kan close circle suspect ya, alias pembunuhannya itu terjadi di sebuah lokasi yang tidak berpenghuni dan gak ada akses ke situ gitu. Jadi bisa dibilang semacam misteri pembunuhan di ruang tertutup, tapi ini terjadinya di sebuah pulau dan korbannya tuh berjatuhan satu persatu. Itu yang bikin menurut gue adiktif, terus juga suspense alias tegangnya berasa karena kita jadi saling curiga nih antara satu sama lain dalam kelompok mahasiswa tersebut. Novel misteri yang keempat adalah ini dia, The Turn of the Key yang ditulis oleh Ruth Ware. Kalau ini vibe-nya mirip kayak Lock Every Door tadi karena memang sama-sama settingnya di sebuah bangunan yang menyeramkan. Kalau di sini settingnya di sebuah rumah pintar tapi letaknya tuh terpencil gitu, ibaratnya kayak jauh dari mana-mana. Kita akan mengikuti pikiran-pikiran paranoid si tokoh utamanya, yaitu ini dia, Rowan. Dia profesinya sebagai pengasuh anak. Kenapa dia jadi paranoid? Karena semenjak nyampe ke rumah tersebut, dia kayak mendengar suara-suara aneh yang berasal dari atas kamarnya. Sementara di atas kamarnya tuh nggak ada lantai lagi gitu, langsung ke atap. Jadi itu sebenarnya suara apa? Terus lagi di sisi lain, anak-anak asuhnya yang dia asuh itu seperti mengibarkan bendera permusuhan terhadap dirinya. Kok kamu nyari novel misteri yang atmosferik alias narasi tempatnya itu terasa hidup? Nah, kamu bisa coba baca judul yang ini. Yang kelima adalah ini dia, Muslihat Berlian yang ditulis oleh Zugaida. Mungkin karena di judul ini Zugaida menampilkan sosok yang anti-hero, terus juga topik utamanya yang adalah tentang pencurian, bikin judul satu ini tuh adiktif. Apalagi adegan actionnya yang terjadi secara bertubi-tubi, bikin gue pas bacanya tuh kayak nggak mau lepas. Udah gitu si tokoh utamanya berprofesi sebagai teller dan kemalangan yang menimpa dirinya setelah dia resign bikin sosoknya tuh terasa relatable. Beberapa plot twist yang menghiasi judul ini juga sukses bikin ceritanya jadi lebih menarik. Kok kamu nyari novel thriller dengan tokoh utama yang anti-hero dan topiknya adalah tentang pencurian, gue rekomen buat baca judul yang satu ini. Yang keenam adalah ini dia, The Devotion of Suspect X yang ditulis oleh Keigo Higashino. Mungkin ini adalah judul yang akan gue rekomenin terus-menerus ke orang-orang di tahun ini karena emang segitu bagus, seru, dan plot twistnya juga mind-blowing. Apalagi motif utama itu adalah cinta, terus juga dipadukan dengan teori-teori matematika dan fisika yang bikin gue gak berhenti untuk terus-menerus membalik halaman demi halamannya karena emang segitu seru dan adiktifnya ngikutin penyelidikan kasus dalam cerita detektif satu ini. Buat penyuka novel misteri detektif, judul yang satu ini wajib sih untuk dibaca. Gimana dengan kamu? Punya judul novel misteri yang pas dibaca tuh kayaknya adiktif banget ya, alias nggak bisa berhenti buat baca? Bisa share di kolom komen di bawah ya, kita berbagi rekomendasi di situ. Kalau kamu belum nonton part 1 dari video ini, kamu bisa cek di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!